Pelaku pembunuhan Abdul Hafiz, 34 tahun warga perumahan Yuka Sukabangun, Kecamatan Sako, Palembang akhirnya ditangkap pada Minggu 23 Januari lalu. Pelaku bernama Mardani alias Dani Gondrong, 48 tahun, warga Lorong Fajar RT 14 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 2, Palembang. Pelaku menikam korban dengan senjata tajam seusai diajak korban karena kalah main judi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Andika Wijaya di sana. Halo, Andika. Ya, halo rekan Firda. Ya, Andika, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus pembunuhan tersebut dan apa sebenarnya motifnya? Ya benar, sudah di Kota Palembang pada Minggu 23 Januari kemarin pukul setengah 4 sore terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Mardani alias Dani Gondrong terhadap korban yakni Hafiz 34 tahun di Lorong Fajar Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 1 Palembang. Nah, untuk motifnya sendiri pada saat itu korban dan pelaku ini bermain judi bersama dua rekan temannya di TKP yang tak jauh dari rumah pelaku. Di mana saat itu korban ini sudah memenangkan permainan premi tersebut dengan nominal 500.000 dan hendak pulang berhenti bermain judi tersebut karena si pelaku merasa sudah kalah dan korban hendak berhenti. Saat itu pelaku pun meminta uang dengan korban sebanyak 30.000. Namun saat itu si korban hanya memberi uang kepada pelaku sebesar 10.000. Karena merasa kesal dan sudah kalah berjudi, korban pun langsung pulang ke rumah. Pelaku pun langsung pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau. Dengan amarah dan emosi serta membabi buta, pelaku pun langsung menghabisi korban Hafiz di TKP. Begitu, rekan Firda. Setelah melakukan aksinya, kabarnya pelaku ini sempat kabur ke Tangerang begitu. Bagaimana untuk proses penangkapan dari pelaku sendiri? Benar, usai kejadian pelaku langsung berangkat ke kota Tangerang. Kota Tangerang untuk kabur, melarikan diri lah. Namun sesampai di kota Tangerang selama 3 hari, pelaku pun dihantui ketakutan oleh korban. Setelah 3 hari di kota Tangerang, pelaku pulang ke Palembang lagi. Namun sesampai di kota Palembang, rupanya pelaku sudah diintai oleh tim Beguyur B Opsional Ramul Polrestabes Palembang. Saat pelaku berada di depan hotel Himalaya, tepatnya di Kelurahan 13 Ilir Palembang, pelaku pun langsung diamankan oleh tim tersebut dan dibawa ke Polrestabes Palembang. Begitu, rekan Firda. Atas salahnya sendiri, apa hukuman yang dikenakan ke polisi kepada pelaku? Pelaku akan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Andika Wijaya, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Andika juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologis itu motifnya. Jadi betul sekali, kami Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit opsional Ranmor, berhasil mengamankan satu orang pelaku. Kita jerat pasalnya 338 dan 351 ayat 3 itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian itu tanggal 23 Januari, tepatnya di daerah Kuto di Lorong Fajar Kuto Batu, Ilir Timur 2. Selama 1 minggu, alhamdulillah kita lakukan pengejaran, kita juga dibantu oleh masyarakat, dibantu dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga dari tersangka sendiri. Alhamdulillah tersangka yang tadinya sempat melarikan diri ke daerah Tangerang berhasil kita amankan, dan saat ini tersangka kita dalam proses pendalaman perkaranya. Tersangka sendiri merupakan residivis kasus sama 338 juga,
Tapi syukur pada saat itu di tahun 2011 kalau tidak salah, dan dia sudah menjalani hukumannya, tapi dia melakukan kembali. Bang, itu benar masalahnya judi, Bang? Belum sekali pada saat permasalahannya korban dan pelaku ini sedang bermain kartu remi ya, tawuran, dan pada saat sudah berhenti korban, pelaku ini minta uang kepada korban sebesar 30.000. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.